Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, berita kebangkitan Yesus. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 50-55 adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Setelah Yesus mati, seorang pengikut Yesus yang terpandang, yaitu Yusuf dari Arimatea, meminta mayat Yesus untuk dikuburkan di dalam gua, tempat pemakaman yang dimilikinya. Dia memberikan penghormatannya untuk gurunya dengan cara membaringkan Yesus di dalam kuburan itu. Sekarang seolah-olah pengharapan dari para murid telah habis. Bersamaan dengan terbaringnya mayat Yesus di dalam kubur milik Yusuf ini, perkataan Yesus yang sering tidak ditanggapi oleh murid-muridnya sendiri telah diberitakan berkali-kali oleh Yesus, yaitu dia harus mati, tetapi dia akan bangkit. Kematiannya bukanlah akhir dari karyanya, tetapi awal dari pemanggilan orang-orang kudusnya. Seandainya dia tidak mati, bagaimana mungkin akan ada penebusan dosa umat manusia? Seandainya dia tidak bangkit, bagaimana mungkin akan ada kemenangan? Lalu siapakah yang mengingat perkataan Yesus itu? Apakah para murid? Jawabannya tentu tidak. Apakah perempuan-perempuan yang mengikut Yesus? Jawabannya juga tidak. Lalu siapa yang mengingat perkataan Yesus ini? Ironisnya adalah orang-orang Farisi bersama-sama dengan imam-imam kepala. Merekalah yang mengingat perkataan ini. Mereka meminta Pilatus untuk mengirimkan beberapa penjaga agar mayat Yesus tidak dicuri oleh para murid. Mungkinkah para murid mencuri mayat Yesus, kemudian menyebarkan berita bahwa dia telah bangkit kembali? Jawabannya tidak mungkin. Mereka terlalu hancur hati untuk membicarakan nama Yesus dengan yakin jika Yesus tidak pernah bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, bagaimana mungkin mereka punya kekuatan untuk terus mengabarkan nama ini? Nama yang telah sangat mengecewakan mereka seandainya Yesus tidak bangkit. Nama yang menunjukkan kepalsuan pengharapan dan nama yang menunjukkan kekalahan besar. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka orang-orang yang paling akan kecewa adalah para murid. Tidak mungkin mereka bersiap untuk mencuri mayat Yesus, lalu memberitakan kebohongan terbesar dalam sejarah dengan mengatakan Yesus bangkit. Mengapa para murid dengan berani dan penuh semangat serta bersuka cita terus memberitakan kebangkitan Yesus? Karena Yesus benar-benar telah bangkit. Di ayat ke-66 mengatakan bahwa pintu itu telah disegel dengan otoritas petinggi agama Yahudi. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekat kubur itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Lalu di minggu pagi, dua orang perempuan bernama Maria datang ke kubur itu. Sebelum mereka tiba, terjadilah gempa bumi yang sangat besar. Gempa ini terjadi karena seorang malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Para penjaga ketika melihat malaikat itu langsung gemetar dan menjadi seperti orang-orang mati. Ketakutan yang luar biasa. Tetapi kepada para perempuan itu, malaikat mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat memberikan berita ini kepada para perempuan, sehingga mereka menjadi saksi pertama atas kebangkitan Yesus. Saksi yang melihat kubur kosong dan mendengar kesaksian malaikat ini.
Siapakah yang dapat menahan Yesus tetap mati? Allah Bapa yang membangkitkannya, dan tidak mungkin bisa dicegah oleh siapapun. Apakah tentara-tentara yang menjaga bisa mencegah Allah membangkitkan Yesus? Jawabannya tidak mungkin. Inikah saat kemenangan itu maut tidak berkuasa atas dia? Inilah cara Allah menyatakan kemenangan Kristus atas maut. Dia menyatakan kemenangan dengan menghadapi maut dan menang. Kematian telah ditaklukkan oleh Kristus. Dosa dan maut telah dikalahkan dengan kebangkitannya. Betapa agung berita yang dinyatakan ini. Yesus yang sudah disalibkan itu tidak ada lagi di sini. Penjaga-penjaga dari Pilatus tidak sanggup menahan dia. Kubur tidak sanggup menahan dia. Kematian tidak sanggup menahan dia. Dia sudah bangkit. Kematian menjadi bagian dari hidup manusia sepanjang keberadaan dalam dunia ini setelah Adam jatuh dalam dosa. Kematian telah menjadi bagian dari hidup manusia yang terus-menerus akan terjadi. Kematian memberikan ketakutan dan kegentaran terbesar. Siapakah yang dapat memberikan harapan atas kematian? Hanya Yesus. Hanya Dia yang bangkit dari antara orang mati dengan kemenangan dari Allah. Jadi apakah keunikan kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus menjadi unik karena segala hal yang terjadi pada peristiwa salib. Tetapi setelah Dia mati di kayu salib, menggenapi rencana Allah, Allah meninggikan Dia lebih dari siapapun. Dia Sang Mesias yang tidak ditaklukkan oleh kematian. Kebangkitannya unik karena kebangkitannya itu menjadi tanda pembenaran atas kehidupan kita, di mana di dalamnya semua orang percaya mendapat bagian dalam kebangkitannya. Yesus bangkit menandakan bahwa pernyataan tentang siapa Dia selama ini yang diajarkan olehnya sendiri terbukti benar. Semua hal yang Yesus katakan tentang Dia sekarang tidak lagi terbantahkan. Inilah keagungan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita berharap kepada Yesus karena Dia telah menang atas maut. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Kematiannya adalah kematian yang mematikan kuasa maut, dan kebangkitannya membuktikan hal tersebut. Setelah derita salib dilaluinya, maka Dia tiba kepada kemuliaan kemenangannya. Kemenangan yang diperoleh karena Dia rela taat dan merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan pemberontakan manusia karena Dia telah mengambil akibat pemberontakan itu dan menggantikannya dengan ketaatan sampai mati. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan kejahatan manusia karena kejahatan itu telah dipikulnya sampai Dia mati, dan kebangkitannya menyatakan bahwa kejahatan tidak lagi berkuasa. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan murka Allah karena kematiannya, dan kebangkitannya menyatakan bahwa murka Allah telah dipuaskan. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan maut karena kematiannya tidak menelan Dia. Sebaliknya, kematiannya telah menelan kuasa maut, dan kebangkitannya membuktikannya. Jika ketakutan akan dosa, penghakiman Allah, murka Allah, dan maut semua telah ditelan oleh kematian Kristus dan dinyatakan kekalahannya oleh kebangkitan Kristus. Apakah yang masih menghalangi kita untuk hidup dalam kekudusan, kasih, dan semangat yang menyala-nyala bagi Allah kita, di mana kuasa kemenangan dan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita? Kiranya berita kebangkitan Yesus menggerakkan kita selamanya untuk hidup di dalam kemenangan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Kristus telah mengalahkan pemberontakan manusia. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kejahatan manusia. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan murka Allah. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut karena kematiannya tidak menelan Dia. Jadi tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk hidup dalam kekudusan, kasih, dan semangat yang menyala-nyala bagi Allah kami. Kiranya berita kebangkitan Yesus menggerakkan kami selamanya untuk hidup di dalam kemenangannya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.